Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji, kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hingga saat ini kami merasakan kasih setia-Mu yang senantiasa memberikan nafas kehidupan, kesehatan dan hari yang baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami mendengar dengan baik, dan ajar kami untuk mengerti serta melakukan menghidupi firman. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel yang merasakan dan menerima pertolongan Tuhan Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Betapa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang sering sekali melanggar perintah Tuhan, bahkan melukai hati Tuhan. Salah satu dosa atau pelanggaran besar yang dilakukan bangsa Israel di hadapan Tuhan Allah adalah mereka beribadah kepada dewa Baal dan Asiterot, yaitu dewa orang Kanaan. Hal ini mendatangkan murka Tuhan, sehingga bangsa Israel jatuh ke tangan orang Filistin. Samuel sebagai pelayan Tuhan menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel jika mereka ingin lepas atau keluar dari tangan orang Filistin. Samuel memberikan satu syarat, yaitu yang tertulis di ayat 3, bunyinya seperti ini. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bangsa Israel harus sungguh-sungguh, harus dengan segenap hati meninggalkan dan menjauhi Baal dan Asiterot. Ada satu hal yang harus kita ingat, yang harus kita garis bawahi dari ayat 3 ini, yaitu pertobatan dengan segenap hati. Bukan setengah hati dan bukan dengan tawar hati. Segenap hati artinya seluruh kehidupannya, bahkan seluruh perjalanan hidup bangsa Israel, fokus dan tertuju hanya kepada Tuhan Allah, tidak lagi menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Itu sebabnya pertobatan dan perubahan bangsa Israel itu terlihat di ayat 4, mengatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Dari kisah ini kita belajar bahwa pertobatan dengan segenap hati adalah cara terbaik untuk mengalami pemulihan, mengalami berkat, bahkan mengalami kemenangan seperti bangsa Israel yang menang dari bangsa Filistin. Pertobatan dengan segenap hati ditandai dengan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Pertobatan dengan segenap hati ditandai dengan beriman atau percaya hanya kepada Tuhan Allah saja. Iman dan kepercayaan kita yang hanya kepada Tuhan Allah saja, itulah kekuatan kita dalam menghadapi masalah apapun. Jemaat yang saya kasihi,
di dalam perjalanan hidup kita pribadi lepas pribadi, sangat perlu menyadari bahwa kita sering dan banyak melakukan dosa, pelanggaran, atau kesalahan di hadapan Tuhan Allah. Dan dengan demikian, kita perlu menyesali dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah setiap saat dan setiap waktu. Selalu ingin berubah, selalu ingin bertobat dari kelakuan kita, dari perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Dan salah satu tandanya atau buktinya adalah dengan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Beribadah hanya kepada Tuhan Allah artinya berserah diri sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Benar, jalan Tuhan bukanlah yang termudah, tetapi sudah pasti jalan Tuhan adalah yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami sering melakukan dosa, melakukan pelanggaran dan kesalahan di hadapan-Mu. Dan dengan itu kami mau menyadari, menyesali, dan merendahkan diri di hadapan-Mu, melakukan perubahan dan pertobatan. Dan itu kami buktikan dengan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja, beriman, percaya hanya kepada-Mu saja. Karena imanlah yang menjadi kekuatan bagi kami di dalam menghadapi masalah apapun itu. Terima kasih Tuhan ketika Tuhan masih mengingatkan kami lewat firman-Mu. Ajarlah kami untuk setiap saat dan setiap waktu mengarahkan perhatian kami, fokus kami hanya kepada Tuhan Allah saja. Berkati kami di dalam satu hari ini, kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.